Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, cetakan tahun 1992, buku jilid 2, mulai dari halaman 243. Kitab Susunan Wirid dan Uraian Menghidupkan Malam. Sebagai lanjutan dari pembacaan yang lalu. Maka 10 inilah kalimat-kalimat apabila diulang-ulang tiap-tiap kalimat 10 kali, maka jadilah 100 kali. Maka itu adalah lebih utama atau afdal daripada mengulang-ulangi suatu zikir 100 kali. Karena tiap-tiap kalimat dari kalimat-kalimat tersebut mempunyai kelebihan atas dayanya. Dan bagi hati dengan tiap-tiap kalimat itu mempunyai semacam kesadaran dan kelezatan. Dan bagi jiwa dalam berpindah dari kalimat ke kalimat mempunyai semacam ketenangan dan keamanan dari kemalasan. Adapun membaca, maka disunatkan membaca sejumlah ayat-ayat yang dibentangkan oleh hadis-hadis dengan keutamaannya, yaitu membaca surat Alhamdulillah atau surat Al-Fatihah, ayat Kursi, dan penghabisan dari surat Al-Baqarah dari firman-Nya, Amanar Rasul, dan Syahidna Allahu, dan Qulillahumma malikal mulki, sampai kedua ayat ini. Dan firman-Nya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sampai akhirnya. Dan firman-Nya, laqad sadaqallahu rasulahur ru'ya bil haq, sampai akhir surat Al-Fat ayat 27. Dan firman-Nya, alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan, sampai akhirnya surat Bani Israel ayat 111. Dan kalimat ayat dari permulaan surat Al-Hadid dan 3 ayat dari penghabisan surat Al-Hasr. Dan kalau dibaca 77 kali dari bacaan yang 10 itu, atau Al-Musabbatil Asr, yang telah dihadiahkan oleh Nabi Khidir alaihissalam kepada Ibrahim At-Taimi radhiyallahu an, dan diwasiatkan supaya dibaca pagi dan petang, maka sesungguhnya telah sempurnalah keutamaan. Dan yang demikian itu telah mengumpulkan baginya keutamaan seluruh keseluruhan doa-doa yang tersebut dahulu. Sesungguhnya diriwayatkan dari Khalid bin Wabrah radhiyallahu an, dan Khalid ini termasuk al-abdul, yaitu orang-orang soleh yang selalu ada di dunia ini. Bila ada yang meninggal, maka digantikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lainnya. Di mana ia menerangkan, telah datang padaku seorang saudaraku dari penduduk negeri Syam. Lalu dihadiahkan kepadaku suatu hadiah seraya berkata, wahai Karas, terimalah dariku hadiah ini, karena ia adalah hadiah yang sebaik-baiknya. Lalu aku bertanya, wahai saudaraku, siapakah yang menghadiahkan kepadamu hadiah tersebut? Maka ia menjawab, diberikan hadiah ini kepadaku oleh Ibrahim At-Taimi. Lalu aku bertanya, apakah tidak engkau tanyakan kepada Ibrahim, siapakah yang memberikan hadiah itu kepadanya? Menjawab saudara itu, ada. Lalu Ibrahim menerangkan, adalah aku duduk di halaman Ka'bah, di mana aku sedang bertahlil, bertasbih, bertahmid, dan bertamjid, membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar.
Maka datanglah seorang laki-laki memberi salam kepadaku dan duduk di kananku. Belum pernah aku melihat pada masaku orang yang secantik itu mukanya, yang sebagis itu pakaiannya, dan yang lebih putih warnanya dan lebih wangi baunya dari orang itu. Lalu aku bertanya, "Wahai hamba Allah, siapakah Anda? Dari manakah Anda datang?" Maka ia menjawab, "Aku adalah Khidir." Lalu aku bertanya, "Apakah maksudnya Anda datang kepadaku?" Menjawab Khidir, "Aku datang kepadamu untuk memberi salam dan karena cinta kepadamu pada jalan Allah. Dan padaku ada suatu hadiah yang ingin aku hadiahkan kepadamu." Maka aku bertanya, "Apakah hadiah itu?" Ia menjawab, "Bahwa engkau baca sebelum terbit matahari dan sebelum terbentangnya di atas bumi, dan sebelum ia terbenam, surat Al-Hamd, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul huwallahu ahad, Qul ya ayyuhal kafirun, dan ayat kursi, masing-masing daripadanya 7 kali. Dan engkau baca Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 7 kali. Dan bersolawatlah kepada Nabi SAW 7 kali. Meminta ampun, membaca istighfar bagi dirimu sendiri, bagi ibu bapakmu, bagi orang mukmin laki-laki dan perempuan 7 kali. Membaca Allahumma albi wa bihim ajilan wa ajilan fid-dini wa dunya wal akhirah ma anta lahu ahlun wala taf'al bina ya maulana ma nahnu lahu ahlun innaka ghafurun halimun jawadun karimun ra'ufur rahim 7 kali. Artinya, wahai Allah Tuhanku, buatlah bagiku dan bagi mereka dengan cepat dan lambat mengenai agama, dunia dan akhirat akan apa yang engkau punyai baginya. Dan janganlah engkau buat kepada kami, wahai yang kami junjung, akan apa yang kami punya baginya. Sesungguhnya engkau maha pengampun, maha penyantun, maha pemurah, maha mulia, maha pengasih, lagi maha penyayang. Perhatikanlah bahwa Anda tidak meninggalkan yang demikian itu pagi dan petang. Maka aku berkata, "Aku ingin engkau menerangkan kepadaku, siapakah gerangan yang memberikan kepadamu akan pemberian yang agung ini?" Lalu ia menjawab, "Diberikan kepadaku oleh Muhammad SAW." Maka aku menyambung, "Terangkanlah kepadaku pahalanya." Ia menjawab, "Apabila Anda menjumpai Muhammad SAW, maka tanyalah kepadanya tentang pahalanya. Dia akan menerangkan kepadamu yang demikian itu." Lalu Ibrahim At-Taimi menerangkan bahwa suatu hari ia bermimpi seolah-olah malaikat datang padanya, lalu membawanya sehingga dia dimasukkan ke dalam surga. Maka ia melihat apa yang ada dalam surga itu, dan disifatkannya hal-hal yang agung daripada apa yang dilihatnya di dalam surga. Berkata Ibrahim At-Taimi, lalu aku bertanya kepada malaikat itu dengan mengatakan, "Untuk siapakah ini?" Lalu malaikat itu menjawab, "Untuk orang yang mengerjakan amal seperti amalanmu." Disebutkan oleh Ibrahim At-Taimi bahwa ia makan dari buah-buahan surga dan para malaikat menyuguhkan kepadanya minuman surga. Berkata Ibrahim seterusnya, "Maka datanglah kepadaku Nabi SAW dan bersamanya 70 orang Nabi dan 70 baris saf malaikat. Tiap-tiap baris seumpama antara masyrik dan maghrib, antara tempat matahari terbit dan tempat matahari terbenam. Nabi SAW memberi salam kepadaku dan memegang tanganku, lalu berkata,
Lalu aku berkata, "Wahai Rasulullah, Nabi Khidir menerangkan kepadaku bahwa ia mendengar daripadamu akan perkabaran ini." Maka menjawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Benar Khidir, benar Khidir, dan tiap-tiap apa yang diceritakan adalah benar. Dia adalah orang yang berilmu dari penduduk bumi, kepala Al-Abdol, dan dia dari tentara Allah Ta'ala di bumi." Maka aku bertanya, "Wahai Rasulullah, barang siapa mengerjakan ini atau mengamalkannya, dan ia tidak bermimpi seperti yang saya mimpikan di dalam tidur saya, adakah ia diberikan sesuatu daripada apa yang diberikan pada saya?" Menjawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Demi Allah yang mengutus aku dengan sebenarnya menjadi nabi, sesungguhnya orang yang beramal akan diberikan itu walaupun ia tidak bermimpi berjumpa dengan aku dan tidak bermimpi melihat surga. Sesungguhnya diberikan kepadanya ampunan dari segala dosa besar yang telah diperbuatnya. Dihilangkan oleh Allah daripadanya kemarahan dan kutukannya, dan disuruh oleh Allah akan malaikat yang menjaganya di sebelah kiri supaya tidak menuliskan satupun dari kesalahannya dari perbuatan-perbuatan jahat sampai setahun lamanya. Demi Allah yang mengutus aku dengan sebenarnya menjadi nabi, tidaklah mengerjakan dengan amalan ini kecuali orang yang telah dijadikan oleh Allah berbahagia, dan tidak meninggalkan amalan ini kecuali orang yang telah dijadikan oleh Allah celaka. Adalah Ibrahim At-Taimi selama 4 bulan tidak makan dan tidak minum. Dan itu adalah sesudah ia bermimpi dengan mimpi tadi. Maka inilah pekerjaan membaca. Kalau ditambahkannya kepada yang tadi, sesuatu daripada yang sampai kepadanya wiridnya dari Al-Quran, atau dipendekkannya kepada yang wirid itu saja adalah baik. Karena Al-Quran menghimpunkan keutamaan zikir, fikir, dan doa, manakala disertakan pemahaman, sebagaimana telah kami sebutkan keutamaan dan adabnya pada bab tilawah Al-Quran terdahulu. Adapun fikir atau tafakur, maka hendaklah menjadi salah satu tugasnya, dan akan datang uraian apa yang ditafakurkan itu dan caranya pada kitab tafakur dari Rubu' yang melepaskan atau Rubu' al-Munjiat, tetapi kumpulannya kembali kepada 2 bagian. Pertama, bertafakur tentang yang bermanfaat dari ilmu muamalah dengan menghisab diri atau memperhitungkan segala perbuatan diri sendiri pada masa yang lampau dari keteledorannya, menyusun segala tugasnya pada hari yang berada di hadapannya, mengatur tentang menolak segala yang memalingkan dan yang mencegah, yang menghabiskan waktunya daripada berbuat kebajikan, mengingati keteledorannya dan yang mendatangkan kepadanya kekecewaan dari segala perbuatannya untuk diperbaiki.